Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Al-Ghifari dari kelas 2401 dengan NIM 1010724000107. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholatnya baik, maka perilakunya pun baik. Yang pertama-tama mungkin apa sih tentang sholat tuh? Sholat adalah tiang agama dan ibadah paling utama dalam Islam. Namun, lebih dari sekedar kewajiban, sholat juga seharusnya membentuk akhlak dan perilaku kita. Jika sholat kita benar, maka seharusnya perilaku kita pun menjadi baik, lebih jujur, sabar, dan jauh dari perbuatan maksiat. Maka, penting bagi kita untuk tidak hanya rajin sholat, tapi juga memperbaiki kualitas agar berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih makna sholat yang baik? Mungkin ada sholat yang baik adalah sholat yang dilakukan dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua, dilakukan dengan khusyuk, penuh kesadaran dan kehadiran hati. Yang ketiga, menjadi sarana komunikasi langsung antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama, ada dalil sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Yang kedua, sholat yang dilakukan dengan baik akan membentuk filter dalam hati dari perbuatan dosa. Yang ketiga, sholat yang tidak mencegah perbuatan buruk perlu dievaluasi kualitas dan kekhusyuannya. Dan sholat juga bisa membentuk karakter positif. Mungkin bisa membentuk karakter disiplin waktu, tanggung jawab, rendah hati dan penuh rasa syukur, dan menumbuhkan rasa kesabaran dan ketenangan jiwa. Di sini ada contoh akhlak mulia yang tercermin dari orang yang sholatnya baik. Ada jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah dan bertanggung jawab, sopan santun dan tidak menyakiti orang lain, peduli kepada sesama, mencintai kedamaian. Sholat juga bisa menjadi sebagai tolak ukur keimanan dan amal. Yang pertama, sholat adalah amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Yang kedua, jika sholatnya baik, maka amal lainnya akan baik. Yang ketiga, sholat adalah pembeda utama antara orang beriman dan orang kafir. Lalu yang terakhir kita ada kesimpulannya, mungkin sholat adalah tiang agama dan ibadah paling utama dalam Islam. Namun lebih dari sekedar kewajiban, sholat juga harus membentuk akhlak dan perilaku kita. Jika sholat kita benar, maka seharusnya perilaku kita pun menjadi baik, lebih jujur, sabar, dan jauh dari perbuatan maksiat. Maka penting bagi kita untuk tidak hanya rajin sholat, tapi juga memperbaiki kualitasnya agar berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari Suban radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berlaku tetaplah sesuai kebenaran, berusahalah mendekati kebenaran, dan beramallah, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat, dan tidak menjaga wudhu melainkan seorang mukmin. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun. Bangun nak, ayo Iya, sholat subuh dulu. iya, Bu. Ayo buruan. Aku haus sekali. Aku lapar sekali. Rasakan, itu adalah balasan untuk orang yang suka mengabaikan sholat. Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Siapapun kalian, tolong berikan aku semua makanan dan minuman yang ada. Aku lapar sekali.
Aku haus sekali. Percuma, rasa haus dan laparmu tidak akan terobati sekalipun kamu habiskan semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini. Benarkah? Semoga tidak ada lagi azab kubur yang lainnya. Kamu salah, ini hanyalah permulaan saja. Maksudnya, Ya, kamu sekarang merasa terhina, kelaparan, dan kehausan adalah siksaan awal menuju alam kubur. apakah artinya azab kubur baru akan segera dimulai? Betul. Tidak. Tolong aku, keluarkan aku dari sini. Tolong. Ayo Culap, datangkan siksaan berikutnya. Siap. Tidak. Ampun. Ampun, panas. Panas sekali. Tolong. Bagaimana? Ini baru siksa kubur, belum siksa di akhirat nanti. Tidak, aku akan perbaiki sholatku agar Allah meridhoiku dan tidak murka padaku. Culap, berikan dia teman agar tidak kesepian di alam kuburnya. Teman, siapa dia? Dialah yang akan menemanimu di sini. Tidak, dia akan menggigitku di sini. Tolong, keluarkan aku. Ya Allah, maafkan aku. Pantas selama ini aku selalu gelisah, banyak masalah, dan merasa hidup gini-gini aja. Ternyata itu karena aku suka mensepelekan sholat. Insya Allah, aku akan memperbaikinya. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.